Gue tuh kaget banget ya, sebenarnya gue baru klik untuk nyelamatin ekonomi dunia. Orang kaya tuh harus diselamatin lebih dulu dan orang miskin harus dikorbankan. Gue baru ngerti kayak quote orang kaya makin miskin tuh karena ini. Kalau misalnya company thriving dan profitsnya banyak dan uang banyak keperedaran, terus banyak orang bisa digaji dengan tinggi, banyak employee, banyak hiring dan lain-lainnya. Ini mirip sama konsep pas pandemi kita printing money sebanyak itu, terus kayak tiba-tiba inflasi semua harga naik. Ingat, kan waktu itu untuk turunin inflasi, negara harus ngelakuin tightening, yaitu naikin suku bunga. When that happens, ekonomi bakal slow down, growth credit bakal slow down, akan berdampak ke perusahaan-perusahaan tuh harus lay off beberapa karyawannya just to survive karena mereka profitnya lebih kecil. Jadi yang bikin gue lumayan mikir ya, Jerome Powell, the Fed, itu kayaknya dia tuh tahu dengan bikin decision ini, dengan kalau misalnya ekonomi krisis dan harus rebound, memang bisnis-bisnis seorang kaya dan instansi yang memutarkan uang dalam volume besar dan ekonomi itu harus diprioritasin. Which in my head, pas gue klik, gila, itu serem banget sih. Jadi kayak menurut gue, kita nggak usah muluk-muluk mikirin tentang ekonomi gede. What about us? Kita harus ngapain biar kita resilient? Bukan cuma negara resilient. Kalau negara resilient, kalau kita ngerti konsep itu, mungkin kita nggak diuntungkan. Jadi kita harus resilient juga. Cuma gue mau point out topik di video sebelumnya, kalian tuh ada banyak kontroversi bilang bahwa ini, wah bullshit banget, nggak bakal terjadi. Kayak lu sok cenayang, lu Indonesia tuh resilient dan lain-lain. Memang, gue setuju bahwa kalian tinggal di negara dengan resilience yang kuat. Karena kita punya komoditas yang diuntungkan di krisis komoditas. Kalau misalnya nggak terjadi, ya bagus. Kenapa ada orang komen di video gue, kalau nggak terjadi, gue bakal balik ke video ini terus gue maki-maki lu kok. Either way, if the worst happen, kalian siap. Kalau misalnya nggak terjadi pun, kalian nggak apa-apa, fine-fine aja. Dan selama periode ini sebenarnya gue lebih banyak bahas di Instagram gue juga. Kalau mau ikutin, feel free, kalian tinggal cek Instagram gue. Makanya di video ini gue lebih pengen bahas 7 hal yang gue sendiri lakuin kalau misalnya krisis dunia happen. And ini bukan kata-kata gue. Krisis kali ini bakal beda dari krisis yang lain. Kalau terjadi, ini mungkin recovery-nya bukan cuma ngomong 1 tahun, 2 tahun. Maybe more. Dan belakangan ini di Instagram gue tuh banyak yang DM kayak, nih kok apartemen dijual murah yang 300 juta jadi 100 juta, orang BU jual rumah dan lain-lain gitu. Kalian boleh bilang ini kesannya nakut-nakutin, tapi ini bukan gue yang ngomong. This is CNBC dan News di Indonesia yang bilang bahwa ya this is what's happening di Indonesia. Yaudah, kalau misalnya kalian di kubu yang nggak percaya bahwa ini bakal happen, atau kayak ya udah berserah kepada Tuhan, berserah kepada nggak usah worry dan lain-lain, mendingan kalian nggak usah nonton video ini. Karena kalau nggak terjadi, gue bersyukur banget, gue thank you to everyone dan semua negara bisa handle it well. Cuma kalau terjadi nggak siap, kan umpamanya kita yang koit. 7 poin ini gue bakal bahas. 4 poin pertama defensif, gimana caranya kita nggak miskin di saat ini terjadi. 3 poinnya itu ofensif, gimana cara kita jadi kaya di saat krisis ini terjadi. So chapter 1, stay liquid. Kalian harus ngerti kalau misalnya di krisis atau apapun itu, kalian punya aset, itu tuh bakal kena dampaknya. Kalian punya rumah, kalian punya mobil, kalian punya apapun itu aset. When the economy crashes, itu bakal kena diskon gila-gilaan. Dan suatu saat kalau misalnya kalian tiba-tiba butuh uang itu, either buat invest atau butuh buat kebutuhan hari-harian, kalian nggak bisa. Untuk lebih ngerti kenapa being liquid is important, kalian harus ngerti balance sheet atau misalnya aset kita ada 2 jenis, yaitu liquid atau illiquid. Liquid itu hal-hal yang umpamanya kalau kalian butuh nih, kayak air, kayak cairan ya. Kalian butuh uangnya dari aset itu, kalian bisa langsung ambil terus pakai uangnya untuk hal-hal yang lain. Illiquid, contoh aset-aset misalnya kayak properti, NFT, atau bahkan mobil, jam tangan mewah, apapun yang lain itu kan kalian butuh waktu untuk ngejual dan nggak bisa kalau misalnya gue butuh hari ini, gue butuh tarik sekarang. One of the best defensive strategy adalah kalau kita bisa butuh apapun, kita bisa punya saat itu juga. Kalau gue personally, ini kita ngomong tentang aset, gue bakal pelan-pelan pindahin aset illiquid gue ke aset liquid. Gue nggak bakal komit ke punya barang-barang yang terlalu illiquid, tidak liquid. Karena gue tahu kalau misalnya one day the opportunity arise, ada opportunity apapun itu, gue bisa ambil duitnya terus gue bisa langsung hajar di sana. Tapi being liquid nggak sekedar, oke, saham kan bisa ditarik kapan aja kok, kripto bisa ditarik kapan aja. No. Kalau kalian nonton video gue sebelumnya, segala jenis high risk asset when the economy crashes itu bakal kena diskon gila-gilaan. Dengan suku bunga naik, semua high risk asset itu bakal turun gila-gilaan. So, the chapter 1 yang paling penting, stay liquid dan stay low risk asset. Contoh aset liquid dan low risk adalah misalnya kalian simpen di cash, kalian simpen di reksadana pasar uang, kalian simpen di reksadana pendapatan tetap tapi yang stable fund. Kalian taruh di aset-aset itu yang kesannya nggak terlalu fluktuatif dan nggak ada lock up period, bisa ditarik kapan aja. Itu yang gue lakuin di portfolio gue, yang sebelumnya gue plan di tahun ini untuk mulai invest di beberapa properti, untuk invest di beberapa aset illiquid, gue tahan dulu. Yes, gue udah sempat mau beli beberapa jam Rolex yang sebenarnya gue emang pengen investasiin, tapi gue tahan dulu. Dan chapter 2 adalah plan your debt. Kalau di balance sheet tadi kita ngomong ada aset, yaitu illiquid sama liquid, di sini ada liabilitas. Liabilitas itu counterpart dari aset, jadi kalian harus keluarin duit. Di saat ekonomi kayak gini, kalian harus keluarin duit. Sifatnya hutang, cicilan, dan lain-lain. Ingat, kalau suku bunga naik,
semua cicilan-cicilan kalian itu bakal kena dampak juga. Kalau kalian punya long term investment atau long term cicilan yang sifatnya harus bayar setiap bulan selama 20 tahun, itu mungkin kena impactnya juga. Yang short term atau di bawah 1 tahun, itu saran gue adalah plan your debt. Satu, jangan nambahin hutang-hutang lagi. Yang sifatnya konsumtif kalau menurut gue a big no. Kalau produktif, kalian boleh pilah lagi. Apakah ini saat yang tepat untuk hutang produktif? Lakuin proyeksi yang ketat kalau misalnya emang kalian mau invest nih misalnya di pabrik cicilan untuk bisa berproduksi sesuatu. Kalian harus pelajarin juga apakah itu bakal bermanfaat di jangka panjang atau malah jadi liabilitas. Kalau misalnya udah ada utang, sebisa mungkin gimana caranya kalian plan lunasin hutang itu secepat mungkin. Ada snowball method, ada method-method lainnya sebenarnya banyak banget gue udah bahas di Ternak Uang. Kalau kalian mau lebih detail, by the way kalian bisa ke Ternak Uang karena itu online finance academy terlengkap di Indonesia sekarang juga. Tapi ini general guideline ya. Kalau soal utang yang sifatnya bunga paling gede, biasanya gue coba bayar dulu. Kalau nggak bisa, ada 2 yang kalian bisa lakuin, restructure atau refinance. Restructure itu, kalau kalian misalnya punya aset-aset yang sifatnya sekarang lagi nganggur atau properti atau apa, dan kalian punya hutang yang lumayan gede juga, gue disclaimer lagi untuk seluruh video. This is not a financial advice. Belum tentu semua orang cocok dengan advice ini, tapi ini yang gue lakuin sendiri. Kalau misalnya gue bisa lunasi hutang ini, dan gue bisa jual aset gue untuk melunasi hutang ini biar gue nggak ada kebeban ke depannya, gue bakal lakuin itu. If it's beneficial. Again, kalian bayangin aja, when tightening happens, suku bunga naik, hutang bakal naik, liabilitas bakal naik, aset kalian bakal turun, bakal diskon. Malah kalian net worth-nya bisa minus kalau misalnya di situasi itu terjadi. Nah yang kedua itu refinance. Kalau misalnya kalian punya hutang yang gede bunganya, misalnya 20%, bisa nggak hutang itu ditutup dengan hutang lain yang bunganya lebih kecil? Itu strategi-strategi kecil yang kalian bisa lakuin kalau misalnya kalian punya hutang sekarang. Kalau nggak punya hutang, very good. Jangan masuk ke hutang konsumtif terlebih dahulu. Kalian punya plan buat beli iPhone, kalian punya beli apa, saran gue kalau misalnya emang harus hutang untuk beli itu, jangan. Yang ketiga itu protect yourself. Jadi kalian tuh harus kayak punya perisai, punya armor. Sedangkan 2 poin pertama tuh analoginya itu rumah kalian. Kalian harus rearrange rumah kalian. With protecting yourself, ada 2 hal yang paling penting yang kalian harus punya sekarang juga. Yang pertama, dana darurat. Buat kalian yang masih single, dulu sarannya itu 3 kali pengeluaran. Nah, pas pandemi, 6 kali pengeluaran. Sekarang kalau bisa siapin 12 kali lipat pengeluaran bulanan. Karena we never know, kalau misalnya one day ternyata the economy happens, pas ekonominya contract dan perusahaan layoff, kalian tiba-tiba nggak ada income, it's gonna be a very scary situation kalau kalian nggak punya dana darurat. Itu simple. Dana darurat, kalian bisa lihat ke chapter 1 lagi, yaitu masukin ke aset liquid low risk. RDPU, RDPT atau cash yang sifatnya nggak ada lock-up period. Yang kedua, asuransi. If you guys are okay with BPJS, go ahead with BPJS. Karena BPJS itu kan tier pertama yang paling penting asuransi kesehatan. Cuma nggak banyak orang yang pengen ikutin administrasi atau harus antri dan lain-lain. Asuransi itu urutannya kayak gini. Kalian punya asuransi kesehatan, asuransi kritis, lalu asuransi jiwa. Yang paling penting menurut gue di 2 pertama. Kalau bisa feel kesehatan dulu, baru kritis dulu, baru jiwa sedikit opsional. Ini nggak perlu gue jelasin panjang lebar, soalnya it's very clear kalau misalnya kita nggak punya kejelasan dalam income atau ekonomi, kita perlu protect kalau kita nggak tahu kapan kita sakit. Pas kita sakit, we have the money, ya bagus. Tapi kan itu bakal nguruk dana darurat ke asuransi. It's something yang menurut gue kewajiban di saat-saat sekarang. Gue pribadi udah checklist semua dari kesehatan sampai kritis. Jiwa gue sendiri belum punya. Tapi udah mulai lihat-lihat apa yang bagus buat gue. Dan darurat gue udah siap 12 kali pengeluaran bulanan gue. Dan itu gue taruh di reksadana pasar uang. Nah poin terakhir yang gue lakuin untuk stay defensive adalah optimize my cash flow. Cash flow itu sebenarnya fundamental banget kalau kalian mau uang kalian tuh aman dan kalian gak kekeruk kalau misalnya anything happen. Gue bakal kategorin 2, income dan expense. Income gue bakal kategorin 2 lagi, fixed dan variable. Karena buat mayoritas dari kalian yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai profesional, kalian tuh punya security gaji bulanan. Itu gue bakal masukin sebagai kategori fix. Dan kalau bisa, semua expense kalian, mau itu wants, needs, sama investment, itu tuh bisa ke-fill dari fix kalian. Kalau gue pribadi udah punya mindset untuk masukin fix, semua itu bisa nge-cover semua kebutuhan gue. Apapun yang gue dapat on the side, bonus, freelance, atau apapun, itu gue 100% masukin ke investment. Kasus ini, liquid low risk asset. Cuma kalau misalnya kita mau lebih agresif lagi soal cash flow kita, untuk nge-defense, expense tuh sebenarnya ada banyak yang kita bisa tekan. Mulai dari, even dari needs itu kita bisa tekan. Makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalau sekarang kalian ada yang tinggal di apartemen, yang bayar mahal-mahal, atau kayak kos yang eksekutif, atau yang gimana, bisa nggak consider untuk misalnya balik lagi ke rumah orang tua, atau misalnya ke kos yang lebih murah. Menurut gue itu bakal jauh lebih beneficial dibanding kalian ya tetap keluarin ngerasa, oh gue butuh ini needs. In reality, ada orang bilang ini need. Ya iyalah, sandang, pangan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu masuk kategori wants. Kalau lu setiap hari makannya malah makan keluar, atau lu kayak setiap hari kayak omakase, lu tempat tinggal yang harusnya lu cuma butuh 1 bedroom, lu hire 3 bedroom. It's not needs, it's want. Dan kebanyakan orang tuh punya problem dengan kalau udah mengalami lifestyle inflation, gak berani turun lagi.
In many cases fine, kalian bisa selalu naikin income terus dan kejar terus lifestyle yang naik. Tapi kalau misalnya in the times of crisis, sometimes kita harus take the hard pill to swallow. Kita belum tentu suka untuk turunin lifestyle kita, tapi itu sesuatu yang gue sendiri yang even consider. Yang sebelumnya gue nggak taruh budget untuk makan kemana-mana, gue nggak taruh budget untuk gadget-gadget yang gue beli, yang kalian tahu gue udah spend ratusan juta, yang sekarang gue agak nyesel. Gue bakal kurangin semua hal itu. Teman gue yang plan untuk beli KPR, rumah dan lain-lain. Teman gue yang plan untuk beli mobil yang dia impin, yang mungkin 60% dari tabungan dia stop dulu. Again, ini semua terserah kalian loh. This is not a financial advice dan gue bukan professional financial planner yang semua orang bisa kayak, oke, ini gue ikutin buat diri gue sendiri. You gotta adjust on your own, tapi ini strategi yang gue pakai sendiri karena gue sendiri salah satu orang yang worry selama beberapa bulan terakhir ngeliat bahwa kok orang-orang sekitar gue nggak prepare apa-apa when the economy crisis happens. If the economic crisis happen, kalau nggak terjadi ya bagus, kalian punya defense yang kuat banget. When we're done with all the defense yang 4 poin pertama, kita ngomong ke 3 poin how to go offense. 4 poin pertama itu untuk ngejagain diri kita sendiri biar kita punya banyak amunisi. Amunisi itu liquid asset yang kita siap untuk hajar kapan aja seandainya market itu menarik. Cuma poin 1 menurut gue yang paling penting with going offense adalah don't catch a falling knife. Memprediksi kapan market bottom, apa kapan saham bottom, crypto bottom, semua bottom, itu tuh analoginya kalian ada pisau nih, orang lagi biasanya motong-motong, lagi sehat terus tiba-tiba jatuh, kalian mau coba tangkep, kalian nggak tahu di bawahnya di mana. Timing the market itu biasanya in most cases orang tuh malah rugi. Mendingan tunggu pisaunya jatuh, nancap di tanah, habis itu kalian angkat, kalau udah nggak berbahaya untuk diambil, baru pakai pisau itu lagi untuk masak untuk apa? That's the analogy with investment. Kalian kalau tipe-tipenya high risk banget, monggo silakan coba time the market and catch the falling knife. Gue pribadi bakal selalu mantau aset-aset mana yang bakal kena hit paling gede. As gue mention, high risk asset, kalau misalnya di saat-saat kayak gini mau saham atau kripto, gue fokus di 2 itu, saham atau kripto. Itu bakal diskon gila-gilaan. Cuma apa gue lihat sekali turun, cepret 10% gue langsung hajar semua? No. Ini money management dan portfolio management yang sebenarnya udah dibahas banyak di ternak uang. Tapi poin 1 with being offensive itu pantau semua high risk asset, tapi jangan catch a falling knife. Trust me, aset-aset tuh kalau misalnya the economic crisis happens, ini tuh bakal gila banget diskonnya. Gue pernah bikin chart di Instagram gue tentang the market S&P di saat krisis, setiap dia dip paling rendah dan dia dapat naik ke paling tingginya, itu kalian bisa jauh lebih cuan dibanding kalian cuma taruh invest di market pas lagi nggak crash. Itu poin 5 yang gue lakuin sendiri, makanya sekarang di HP gue tuh banyak watchlist aplikasi-aplikasi yang mantau high risk asset yang gue pengen plan beli if it happens. Tapi ya sekarang makanya stay liquid. Poin 6 yang gak banyak financial planner bahas adalah aggressively cari side income. Gue tahu banyak dari kalian tuh pernah dengar kayak satu income, stream income itu nggak sehat. Tapi kalian tuh banyak juga yang denger satu stream income nggak sehat, ya udah biarin aja deh. Nanti gue coba kalau ada income lain, kerjaan lain, gue ambil. Kalau nggak ada ya udah gitu. Ini lebih ke posisi mindset kalian untuk ngerasa bahwa this is now a necessity. Untuk mencari side hustle, mau freelance, mau franchise, mau kalian buka toko apa, buka bisnis apa, yang kalian bisa manage resikonya, lakuin sekarang. Ada beberapa industri yang bakal di-benefit if the crisis happen. Kalian harus melek opportunity-nya bisnis apa yang kalian bisa jalani, freelance apa yang bisa dilakuin. Kalau kalian, kalau misalnya ekonomi lusuh mana ada yang freelance? Bos, sama kayak pandemi. Pas dia hit, banyak banget industri yang kena secara drastis. Travel kena, fitness industry kena, semuanya yang kayak gitu-gitu tuh kena. Tapi banyak yang thriving juga, healthcare thriving. Sekarang, energy thriving. Kalian bisa nyediain service-service untuk perusahaan-perusahaan yang lagi thriving di saat krisis. Karena nggak bisa itu namanya semuanya anjlok. Pasti ada 1 atau 2 yang tetap thriving. Kalian harus lihat opportunity and jadiin itu side income yang wajib kalian cari dibanding 1 ada ya udah bagus, kalau nggak ada ya udah gitu. Make more income. Edian ini bakal nyambung ke poin 5. Kalau misalnya we go offensive tapi peluru kita nggak banyak, sayang banget opportunity-nya. Gue perlu note juga ya, with amunisi atau peluru untuk kalian masuk ke market, jangan pernah kalian sentuh itu dana darurat. Never use dana darurat, jangan pernah pakai debt atau hutang untuk berinvestasi. Itu sama kayak kalian mau coba gali kubur sendiri. Kalau kalian ngerasa mau YOLO terus offense lebih penting daripada defense, itu menurut gue kesalahan terbesar di hidup kalian, apalagi di masa kayak gini. Dan mungkin poin terakhir yang gue singgung secara singkat adalah understand the cycle. With high risk asset, ada beberapa, misalnya saham, kita ngomong saham, ada beberapa industri yang sifatnya cyclical. Yang sifatnya pertama bakal turun paling tajam tuh ada duluan. Ada yang paling recover duluan tuh ada duluan. Consumer staple yang sifatnya pangan dan lain-lain itu mungkin menurut gue bakal resilient dan baliknya lebih cepat. Banking udah pasti resilient dan baliknya lebih cepat. Sampai ujung-ujungnya misalnya consumer discretionary, yaitu barang-barang wants kita untuk barang-barang mewah, gadget dan lain-lain itu bakal recover terakhir pas buying power udah kuat. Crypto yang bergantung ke supply and demand, pas dimana volumenya ada, pas market udah mulai balikin duit ke ekonomi secara retail, misalnya orang-orang menengah, orang bawah akhirnya mulai dapat duit lagi, kripto mulai bull run lagi,
Generally speaking, pelajari siklusnya. Kalau gue bahas siklus industri ini, siklus ekonomi yang bakal menguntungkan di video ini nggak bakal habis. Cuma balik lagi ke poin 5. Kalau kita nggak mau catch a falling knife, gimana cara kita tahu ekonomi itu lagi di tahap reversal? Mulai pelajarin sedikit tentang yang namanya GDP. Mulai pelajarin sedikit yang namanya economic growth. Negara-negara kita lihat apakah perkembangan ekonominya membaik, apakah inflasinya menurun. Tanda-tanda yang bisa dilihat quarter by quarter. Plan terakhir di nomor 7 with understanding the cycle adalah bersabar. Kalau kalian berharap kayak tiba-tiba ada 1 bulan opportunity tiba-tiba jebret terus lu berharap semuanya naik, no. Siklus krisis ini nggak mungkin kayak berharap kayak cepat. Recovernya pun mungkin lama. Dan kalau kalian punya mindset untuk langsung hajar dalam waktu dekat, terus kalian langsung taruh semua peluru dan berharap ini satu-satunya industri yang lu bakal naik, itu kalian bakal salah juga. Dan ini semua banyak banget sebenarnya udah dibahas di Ternak Uang. Semua topik yang dari poin 1 sampai 7 tuh udah ada di sana sebenarnya. Kalian kalau mau langsung cek aja langsung di aplikasinya. Tapi mungkin gue bakal tutup video ini dengan statement dari diri gue sendiri. Karena banyak dari kalian yang suka video 2023 itu. Kesannya kayak walaupun serem dari ekonominya, itu bikin at least kalian punya mindset untuk bersiap-siap kalau hal buruk terjadi. Kalau nggak terjadi, again, bagus. Gue berdoa hal itu nggak terjadi. Ini salah satu yang mungkin gue agak greget ya. Percaya dengan agama, percaya dengan keyakinan, itu sangat bagus. Tapi kalau misalnya berserah semuanya kepada Tuhan tanpa kalian ngelakuin action apa-apa, that's gimana ya? Do the best and let God do the rest. Itu ya do the best dulu. Jangan langsung let God do the rest tapi kalian nggak ngapa-ngapain. There's a lot of controversy in that video yang gue ngerasa sayang banget. Kenapa kalian ngerasa gue tuh ngomong itu tuh cuma kesannya cuma buat nakut-nakutin doang. Kalau misalnya cuma buat nakut-nakutin doang, gue nggak bikin video ini. Gue nggak ngejelasin ekonomi secara singkat. Please be a smart viewer. Nanti ada yang bilang, oke, kita nggak bakal kena Indonesia paling resilient. Orang gue cuma bertani doang, nggak bakal kena apa-apa. It's okay. If the video is not for you, it's not for you. If the video is for you, kalian boleh appreciate gue dengan like, comment, subscribe, nyalain lonceng. Dan kalau soal financial planning, gue nggak bisa bahas yang cocok buat semua tipe orang. Di bawah ini gue ada Google Form, kalau kalian butuh jasa financial planner, gue bakal kenalin ke beberapa teman-teman gue yang jago, bisa ngebantu kalian secara personal. Kalau kalian udah punya aset atau liabilitas yang memang perlu diatur secara personal. Jangan lupa kalau mau follow IG gue bakal banyak discuss hal ini, kayaknya sampai akhir tahun. Again, semoga bermanfaat, semoga gue nggak menyinggung atau kayak nyenggol kaum-kaum tertentu. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.